Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayol ikhwah, saudara-saudariku yang semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala masih diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala sampai saat ini, sampai detik ini, sehingga Allah Subhanahu wa taala kembali mempertemukan kita dalam media ini untuk melanjutkan pelajaran kita dari kitab Ad-Durus Al-Yaumiyah. Kita masuk pelajaran yang ke-42. Al-Ghuslu wa mujibatul ghusli, itu berkaitan tentang mandi dan hal-hal yang mewajibkan mandi. Ketahuilah ikhwafillah a'azanillah wa iyyakum ajmain, yang dimaksud dengan al-ghuslu atau mandi adalah ifadatul ma'it tahuri ala jami'il badani ala wajhin makhsusin. Ifadatul ma' artinya mengalirkan atau menuangkan air. At-tahur, at-tahur artinya air yang bersih, suci dan mensucikan. Ala jami'il badan, ke seluruh badan, ke seluruh tubuh. Ala wajhin makhsusin, dengan cara-cara yang khusus, dengan cara-cara tertentu. Itu yang disebut dengan mandi. Adapun yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini adalah yang bisa menyebabkan seseorang wajib untuk mandi. Tentu saja yang dimaksud adalah mandi junub. Kalau mandi biasa semua sudah bisa, semua sudah tahu. Adapun berkaitan dengan mandi junub, mandi besar, itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Mujibatul ghusli, hal-hal yang mewajibkan mandi maksudnya adalah al-umur allati law hadatsa wajaba 'alaikal ghuslu ala sifati syar'iyyati allati sanadhkuruha fi ma ba'du. Yang maksud dengan mandi yang mewajibkan mandi junub adalah segala hal, segala perkara yang jika terjadi maka engkau harus mandi, maka Anda harus mandi, wajib mandi dengan cara yang khusus. Dengan cara yang khusus. Kalau hal itu terjadi maka wajib mandi. Nah, apa saja hal-hal yang bisa menyebabkan, mewajibkan seseorang wajib mandi junub? Itu yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini. Bismillah, dengan mengharapkan taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat. Yang pertama, hal-hal yang bisa menyebabkan, mewajibkan seseorang mandi junub adalah khurujul mani bisyahwatin fin naumi awil yaqzati. Keluarnya mani dengan syahwat, baik dalam keadaan naum, tidur, dalam keadaan tidur atau dalam keadaan bangun atau terjaga. Ketahuilah bahwasanya mani bagi laki-laki itu ma'un golizun abyad. Mani air mani laki-laki itu warnanya kental berwarna putih. Adapun mani bagi wanita adalah ma'un raqiqun asfar. Warnanya bagi wanita mani itu adalah encer berwarna kuning. Jadi harus bisa kita ketahui
bedakan. Oh ini air apa nih? Oh ini air mani, keluar air mani. Bagi saudara-saudara yang punya anak atau anak yang baru balik, mendekati balik, harus dikasih tahu anaknya, oh ini air mani, kamu sudah balik, kamu wajib mandi, kamu sekarang sudah mukallaf, sudah terkena beban hukum, dan kamu wajib melakukan apa yang Allah perintahkan dan menjauhi apa yang Allah larang. Berarti kalau sudah mukallaf, sudah terhitung dosa kalau melakukan maksiat. Kalau melakukan ketaatan, maka akan diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karena itu harus kita ketahui, bedakan ini air apa. Apakah ini air mani, apakah madhi, ataukah wadi. Nah, air mani bagi laki-laki, kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang sahih, diriwayatkan Imam Muslim dan Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah, kata Nabi SAW, inna ma'ar rajuli golizun abyad wa ma'al mar'ati raqiqun asfar. Kata Nabi SAW, sungguhnya air mani laki-laki adalah kental berwarna putih. Golizun, kental. Abyad, berwarna putih. Wa ma'al mar'ah, dan air mani wanita maksudnya adalah raqiqun asfar. Raqiq itu encer, asfar berwarna kuning. Berwarna kuning. Itu namanya air mani. Dan raihahnya karaih. Raihahnya mengeluarkan bau, mengeluarkan aroma. Terkadang berwarna putih karena dorongan keluarnya yang terlalu kuat, air mani wanita. Terkadang berwarna putih karena dorongan syahwat yang sangat kuat. Dan lahu khasiyatan yu'rafu biwahidatin minha. Dan air mani tersebut memiliki dua ciri yang khusus yang bisa kita ketahui dengan salah satunya. Ihdahuma anna raihatahu karaiha. Bahwasanya yang pertama, baunya sama dengan bau mani laki-laki. Antara mani laki-laki dengan mani wanita, aromanya sama atau hampir sama. Dan yang kedua, keluar dengan dorongan rasa nikmat. Iltizazuha bi khurujihi. Keluarnya dengan rasa nikmat dan rasa lemas. Wa futuri syahwatiha aqaba khurujihi. Dan ada rasa lemas setelah keluarnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Al-Maidah, Allah katakan, wa in kuntum junuban fattahharu. Kalau kalian junub maka hendaknya mandilah, maka mandilah. Dan berdasarkan hadis Nabi SAW yang sudah kita sebutkan tadi, innama ar-rajuli golizun abyad wa ma'al mar'ati raqiqun asfar. Sungguhnya air mani laki-laki kental berwarna putih, adapun mani wanita encer berwarna kuning. Nah, keluar mani, khurujul mani yujabul guslu wala farqa baina khurujihi bi jima'in aw ihtilamin aw istimna'in wa huwa qawlu 'amatil fuqaha. Keluarnya mani mewajibkan seseorang wajib mandi junub. Baik keluarnya karena hubungan badan, jima, atau ihtilam, mimpi, atau istimna, atau onani, dan kita tahu onani hukumnya haram. Wa huwa qawlu 'amatil fuqaha. Dan ini pendapatnya kebanyakan para ahli fikih. Berdasarkan sabda Nabi SAW dalam hadis yang sahih diriwayatkan Imam Muslim, innamal ma'u minal ma'. Sesungguhnya seorang wajib mandi junub karena keluarnya air mani. Innamal ma'u minal ma'. Sungguhnya air itu dari air. Maksudnya, sungguhnya seorang wajib mandi karena keluar air mani. Dan juga diriwayatkan dari Ummu Salamah annaha qalat, bahwasanya beliau radhiyallahu taala anha mengatakan, ja'at Ummu Sulaim imra'atu Abi Talhah ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqalat, ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haqq
hal 'alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Na'am, idza ra'atil ma." Akhrajahu al-Bukhari wa Muslim wa Tirmidzi. Dari Ummu Salamah bahwasanya dia mengatakan radhiyallahu taala anha, datang Ummu Sulaim istrinya Abu Talha kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian mengatakan, "Ya Rasulullah, wa ya Rasulullah, innallaha la yastahi minal haq." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak malu terhadap kebenaran. Hal 'alal mar'ati min guslin idza hiya ihtalamat? Apakah wajib bagi seorang wanita untuk mandi jika dia bermimpi? Mimpi basah maksudnya, kemudian keluar air mani. Apakah wajib mandi? Kemudian Nabi SAW katakan, "Na'am, idza ra'atil ma." Iya, wajib mandi jika melihat air. Maksudnya apa? Ketika dia bangun, dia melihat ternyata ada air mani di celananya kah atau di sekitar kemaluannya, maka ketika itu dia wajib mandi kalau ada atau keluar air mani. Kalau tidak keluar, maka tidak wajib. Wa hadzal hadits yadullu ala anna al-mar'a qad tahtali mithla rajul, bima'na annaha tara fil manam annaha tujami atau tujama. Fa idza ra'at fi thawbiha al-mani wajaba 'alaiha al-iktisal. Dalam hadis ini disebutkan menunjukkan bahwasanya seorang wanita juga mengalami yang namanya ihtilam, mimpi basah bahasa kita ya. Mimpi basah. Sebagaimana dialami juga laki-laki. Dan maknanya adalah jika seorang wanita bermimpi mimpi tersebut, kemudian bermimpi hubungan badan, kemudian ternyata ketika bangun dia melihat celananya terdapat air mani, maka wajib mandi. Tapi ada beberapa hal yang harus diperhatikan dalam masalah ini. Yang pertama, idza kharajal mani minal mar'ah biduni syahwatin bal limaradin aw nahwihi falaysa 'alaiha ghuslun. 'Indal jumhuri khilafan lisyafi'i wa ibn Hazm wa yu'ayyidu qaulul jumhur qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali radhiyallahu anhu, idza fadahtal ma faghtasil. Idza fadahtal ma faghtasil. Jika keluar mani tanpa ada dorongan syahwat, tiba-tiba keluar mani. Kenapa? Karena sakit, karena penyakit, atau yang semisalnya. Tiba-tiba keluar sendiri itu mani tanpa ada dorongan syahwat, karena apa? Mungkin dia sakit ataupun yang lain. Maka tidak wajib mandi junub menurut jumhur ulama. Menurut pendapat kebanyakan para ulama. Khilafan lisyafi'i wa ibn Hazm. Berbeda pendapatnya dengan pendapat Imam Syafi'i dan pendapat Imam Ibnu Hazm yang mengatakan bahwasanya wajib mandi. Kenapa keluar mani? Tapi jumhur mengatakan kalau dia keluar maninya tanpa ada dorongan syahwat karena sakit ataupun yang lainnya, maka tidak wajib mandi. Ini pendapat jumhur kebanyakan ulama. Wa yu'ayyidu qaulul jumhur qaulun Nabi sallallahu alaihi wasallam li Ali. Pendapat jumhur ini didukung oleh sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Nabi mengatakan, "Idza fadakhtal ma faghtasil." Jika engkau mengeluarkan air dengan menyembur, maka engkau harus mandi. Mandi. Artinya keluar air mani dengan syahwat. Syahwat. Kalau tidak ada dorongan syahwat karena sakit, maka mafhum mukhalafahnya tidak wajib mandi. Allahu ta'ala a'lam bishawab. Wala yakunu bihadhihi sifah illa idza kharaja bi syahwatin kama qala ta'ala khuliqa mimma indafiq. Dan air itu tidak akan keluar kecuali jika disertai dengan syahwat. Air mani yang mewajibkan seseorang mandi junub jika keluar dengan dorongan syahwat. Jika tidak, maka pendapat jumhur tidak wajib mandi. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Khuliqa mimma indafiq
manusia itu diciptakan dari air yang terpancar, atau menyembur. Nah, itu apa namanya? Yang pertama yang harus diperhatikan. Yang kedua, idza ra'a fi manam, ini seorang wanita misalnya, idza ra'at fi manamiha annaha tujami thumma asbahat wa lam tajid maniyan fala ghusla 'alaiha. Jika seorang bermimpi hubungan badan misalnya, tapi di pagi harinya ketika bangun tidur tidak terlihat mani atau tidak keluar mani, maka ketika itu tidak wajib mandi. Kenapa tidak wajib mandi? Karena tidak keluar mani. Walaupun dia bermimpi hubungan badan di dalam tidurnya, maka kalau tidak keluar mani maka tidak wajib mandi. Yang kedua, yang ketiga, idzan tabahat minan naumi fawajadat balal al-mani wa lam tadhkur annaha ihtalamat wajaba 'alaiha al-ghusl. Jika seseorang bangun tidur ternyata didapati celananya ada mani, berarti keluar mani. Walaupun dia tidak mimpi hubungan badan misalnya, tidak mimpi ihtilam, tidak mimpi, tapi ketika bangun ternyata dia dapati mani, maka ketika itu wajib mandi junub. Kenapa? Karena keluar mani. Jadi yang menjadi ibroh itu bukan mimpinya, tapi keluar mani atau tidak. Kalau keluar mani walaupun tidak mimpi maka wajib mandi. Kalau mimpi tapi tidak keluar mani maka tidak wajib mandi. Paham ya? Semoga dapat difahami. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, su'ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam anir rajul yajidul balal wa la yadhkur ihtilaman faqala yaghtasil. Wa anir rajul yara annahu qad ihtalama wa la yajidul balal faqala la ghusla alaihi. Akhrajahu Abu Dawud, Tirmidzi, wa Ibnu Majah wa Ahmad bi sanadin sahih. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu taala anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya tentang seorang lelaki yang mendapati air mani tetapi tidak mimpi atau tidak ingat mimpi. Faqala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yaghtasil, dia wajib mandi. Walaupun tidak mimpi tapi keluar mani maka wajib. Wa ani rajul yara annahu qad ihtalama wa la yajidil balal. Ada seorang yang bermimpi tetapi tidak mendapati mani ketika bangun tidur, maka Nabi katakan la ghusla alaihi, maka dia tidak wajib mandi, dia tidak wajib mandi. Baik, yang keempat yang harus diperhatikan adalah idza ra'at fi thawbihal mani wa lam ta'lam waqta husulihi wa kanat qad shallat fayalzamuha i'adatas salati min akhiri naumatin laha. Jika seseorang melihat mani pada bajunya dan dia tidak mengetahui kapan itu terjadi, kapan keluarnya dia nggak tahu, lupa. Sedangkan dia sudah sholat, dia melihat bajunya ternyata ada mani dan dia tidak tahu itu keluarnya kapan, dan dia sudah sholat, maka dia wajib mengulangi sholat yang terakhir. Misal contoh, di waktu maghrib atau di waktu sore dia mendapati ternyata kok di bajunya ada atau di celananya ada mani. Mani. Dia tidak tahu atau lupa dia keluar maninya kapan. Dia udah sholat zuhur, udah sholat subuh, sholat zuhur, sholat asar. Sholat maghribnya belum. Maka dia wajib mengulangi sholat yang terakhir, yaitu sholat asarnya. Dia wajib mengulangi sholat asarnya. Sholat subuhnya, sholat zuhurnya tidak perlu diulangi kembali. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Baik, ini berkaitan tentang hal yang pertama yang mewajibkan seorang untuk mandi junub, itu keluar mandi. Yang kedua yang mewajibkan seorang mandi junub adalah iltiqaul khitanaini, bertemunya dua khitan atau dua alat kelamin, maksudnya hubungan badan. Walaupun tidak keluar mani. Kalau hubungan badan maka wajib mandi. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam qaal,
idza jalasa baina syi'abihal arba thumma jahadaha faqad wajabal ghuslu. Jika seorang suami telah duduk di antara kedua kaki dan tangan istrinya, baina syu'abihal arba, duduk di antara kedua kaki dan tangan istrinya, thumma jahadaha, kemudian dia menggauli istrinya, faqad wajabal ghuslu, maka dia wajib mandi. Begitu juga berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha, qalat anna rajulan sala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ani rajuli jami ahlaha thumma yaksalu hal alaihi guslun wa Aisyah jalisatun faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inni la af'alu dzalika ana wa hadhihi thumma nagtasilu. Diriwayatkan dari Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau berkata bahwasanya seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Seorang lelaki bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang suami yang mendatangi istrinya, tentang anir rajul yujami ahlaha, tentang seorang laki-laki yang menggauli istrinya. Tsumma yaksalu, kemudian air maninya tidak keluar. Air maninya tidak keluar. Yaksalu ay lam yunzil. Air maninya tidak keluar. Hal alaihi guslun, apakah keduanya wajib mandi? Maka ketika itu Aisyah sedang duduk dan Rasulullah SAW mengatakan, sungguhnya aku melakukannya dengan wanita ini. Kata Rasulullah sambil menunjuk siapa? Aisyah. Sungguhnya aku melakukannya dengan wanita ini. Maksudnya saya juga pernah melakukannya dengan Aisyah. Kami hubungan badan dan tidak keluar mani. Lalu kami mandi. Kata Rasulullah, lalu kami mandi. Ini menunjukkan bahwasanya hubungan badan, menggauli istri, yang dimaksud menggauli sampai kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan wanita, maka wajib mandi walaupun tidak keluar. Waqad afadat hadhil ahadits wa ghairaha ma dhahaba ilaihi jumhur ahli ilmi min annahu idza ghabat hasyafata dzakar fi farjil mar'ah fa inna hadza yujibul ghuslu ala rajul wal mar'ah sawa'un anzala atau unzila aw lam yunzila. Dari hadis ini bisa kita ambil faidah pendapatnya jumhur ulama dari kalangan ahli ilmu bahwasanya idza ghabat hasyafata dzakar, jika kemaluan suami sudah masuk ke kemaluan istri, maka dua-duanya wajib mandi. Suami istri tersebut wajib mandi. Qala Nawawi fi Syarh Muslim wa hadza la khiba bi sahabah wa man ba'dahum thumma in aqada al-ijma' ala ma dzakarnahu. Imam Nawawi mengatakan di dalam Syarah Muslim, dan ini tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini. Padahal sebagian sahabat berbeda pendapat. Dan orang-orang setelah para sahabat tabi'in atau tabi'ut tabi'in pun berbeda pendapat. Kemudian ijma mengokohkan pendapat yang telah kita sebutkan tadi, bahwasanya jika seorang suami istri hubungan badan sampai kemaluan laki-laki masuk ke kemaluan wanitanya, maka wajib mandi walaupun tidak keluar mandi. Allahu a'lam bishawab. Ada faidah yang kita akan sebutkan dalam masalah ini. Yang pertama, idza massa zakara rajul farjil mar'ah duna ilaj fihi falaysa 'alaiha guslun illa idza nazala. Idza massa zakaru rajul farjil mar'ah, jika kemaluan laki hanya menyentuh kemaluan wanita, duna ilaj fihi, tanpa dimasukkan, hanya menyentuh saja. Kemaluan laki-laki menyentuh kemaluan wanita, hanya menyentuh saja, falaisa 'alaiha guslun, maka tidak wajib mandi. Illa idza nazala minhal mani, kecuali kalau keluar mani. Berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih sampai kepada Ibrahim An-Nakhai annahu su'ila an rajuli jami' imra'atahu fi ghairil farji fayanzilul ma'. Qala yagtasil huwa wa la tagtasil hiya walakin tagtasil ma asaba minha.
Berdasarkan riwayat yang diriwayatkan oleh Imam Abdul Razzaq dengan sanad yang sahih dari Ibrahim An-Nakhai bahwasanya beliau ditanya tentang seorang yang menggauli istrinya pada selain kemaluannya, kemaluannya, maka beliau menjawab, dia harus mandi, suaminya harus mandi karena keluar, maka yang keluar mani harus mandi, yagtasil huwa, dia harus mandi, wala tagtasil hiya, dan istrinya tidak mandi. Kenapa? Karena istrinya tidak keluar, kecuali kalau dulu keluar misalnya, walaupun tanpa dimasukkan. Walakin tagtasil ma asaba minha, tetapi dia diwajibkan mencuci mani yang mengenainya. Ini faedah yang pertama. Faedah yang kedua dalam masalah ini, idza basyara rajul zaujatahu wa dakhala madunal hasyafa fa nazala maniyahu fi farjiha wa lam tumnihiya lam yulzimhal ghuslu. Jika seorang lelaki menggauli istrinya tanpa memasukkan kelaminnya ke kemaluan istrinya, tapi keluar mani, lalu air mani suaminya jatuh pada kemaluan istrinya, padahal si istri tidak mengeluarkan mani. Jadi saya ulang, suami menggauli istrinya tetapi tidak memasukkan kemaluannya ke kemaluan istrinya dan keluar mani, tetapi si istri tidak mengeluarkan mani. Maka dalam keadaan ini si istri tidak wajib mandi. Yang wajib hanya suaminya saja. Berdasarkan perkataan Imam Nawawi dalam Al-Majmu', idza stadkhalat al-mar'atul mani fi farjiha aw duburiha thumma kharaja minha lam yulzimhal ghuslu. Hadza huwa shawab alladzi qata'a bihi al-jumhur. Imam Nawawi mengatakan, jika seorang wanita meminta untuk dimasukkan mani pada kemaluannya tanpa memasukkan kemaluan lelaki ke dalam kemaluannya, jadi kemaluan lelaki tidak dimasukkan ke kemaluan wanita, si lelakinya keluar mani di kemaluan istrinya, maka hal itu tidak mewajibkan mandi si wanitanya, si istrinya tidak wajib mandi. Kenapa? Karena dia tidak keluar mani dan kelamin laki-lakinya tidak masuk ke kelamin wanita. Ini pendapat yang benar yang dipegang oleh jumhur ulama. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga, idza jama'a ar-rajul zaujatahu thumma iktasalat wa ba'da dzalika kharaja min farjiha ma'ar rajul fala yalzimhal ghuslu lakin 'alaihal wudu. Jika seorang suami menggauli istrinya lalu si istrinya mandi, setelah itu dari kemaluan si istri keluar air mani si suami. Jika seorang suami menggauli istrinya lalu si istri udah selesai, ternyata setelah mandi keluar mani dari kemaluan si istri, maninya si lelakinya, suaminya, maka hal itu tidak mewajibkan si istri mandi, tetapi hanya wajib wudu saja. Misalnya suami istri hubungan badan, setelah itu selesai hubungan badan sampai masuk kemaluan suami masuk ke kemaluan istri, kemudian dua-duanya mandi. Nah, setelah selesai mandi ternyata dari kemaluan istri masih mengeluarkan mani suaminya, keluar dari kemaluannya. Maka si istri ketika itu tidak wajib mandi lagi. Hanya diwajibkan berwudu saja. Diterangkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Imam Az-Zuhri, fil mar'ati war rajuli yakhruju minhuma syai' ba'da ma yagtasilani. Qala yagsilani farjahuma wa yatawaddoani. Berdasarkan riwayat yang dikeluarkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dengan sanad yang sahih dari Imam Az-Zuhri, fil mar'ati war rajuli yakhruju minhuma syai' ba'da ma yagtasilan, tentang seorang wanita dan laki-laki suami istri yang keluar dari kemaluannya sesuatu setelah mereka mandi, setelah selesai mandi keduanya, setelah hubungan badan mandi, ternyata setelah mandi masih keluar sesuatu, maka
ia berkata, keduanya yagsilani farjahuma, keduanya harus mencuci kemaluan keduanya dan berwudu. Wallahu a'lam bishawab. Kemudian yang keempat dalam masalah ini, faedah yang bisa kita ambil, idza jama'a ar-rajul zawjatahu as-saghirah allati lam tahid aw kana al-wati'u lil mar'ati saghiran lam yablugh fa innahu yalzamhuma aidan al-ghusl kama qala al-Imam Ahmad tura Aisyah hina kana yata'uha Nabi sallallahu alaihi wasallam lam takun taktasil. Jika seorang suami menggauli istrinya yang masih kecil, sebagaimana Nabi SAW menggauli Aisyah ketika umur 9 tahun, dan belum haid misalnya, apakah ada atau orang yang menggaulinya sebelum balik, maka keduanya wajib mandi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad, kama qala Imam Ahmad turo Aisyah hina kana yata'uhan Nabi SAW lam takun taktasil. Adakah riwayat yang menyebutkan bahwa ketika Aisyah digauli oleh Nabi SAW belum pernah ia mandi sebelumnya? Riwayat yang tersebut adalah tidak ada. Riwayat tersebut tidak ada. Ini disebutkan oleh Imam Ibnu Qudamah dalam Al-Mughni, Al-Mughni. Jika seorang suami menggauli istri yang masih kecil yang belum haid, atau orang yang menggaulinya belum balik, maka keduanya wajib mandi sebagaimana dikatakan oleh Imam Ahmad. Adakah riwayat yang menyebutkan bahwasanya Aisyah digauli oleh Nabi SAW belum pernah ia mandi sebelumnya? Jawabannya tidak ada. Lam takun taktasil, maka jawabannya tidak ada. Artinya walaupun dia belum haid, walaupun dia belum balik, tapi kalau hubungan badan, kemaluan suami masuk ke kemaluan istri, wajib mandi. Wajib mandi. Wallahu ta'ala alam bishawab. Kemudian faedah yang kelima, idza da'a ar-rajul zawjatahu ilal jima' falaysa laha an tamna'ahu min hadza bihujjati adami wujudil ma' liliktisal liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza da'a ar-rajul imra'atahu ila firashihi fa abat an taji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha akhrajul Bukhari wa Muslim. Jika seorang suami meminta kepada istrinya atau mengajak istrinya untuk hubungan badan, maka si istri menolak misalnya karena alasannya tidak ada air untuk mandi, maka hukumnya tidak boleh. Wajib memenuhi permintaan suaminya. Berdasarkan hadis Nabi SAW, idza ar-rajul imra'atahu ila firashi fa'abat an taji'a la'anat hal malaikatu hatta tusbiha. Jika seorang suami meminta kepada atau mengajak istrinya untuk hubungan badan, hubungan intim, lalu si istri menolak, fa'abat an taji'a, dia enggak mau memenuhi permintaan suaminya, maka para malaikat akan melaknatnya sampai pagi. Hadis ini diriwayatkan Imam Bukhari dan Imam Muslim. Qala Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi Majmu'il Fatawa wa laysa lil mar'ah an tamna'a zawjaha al-jima' bal yujami'uha fa in qudirat 'ala al-iktisal wa illa tayammamat wa shallat. Kata Syekhul Islam Taimiyah, maka tidak boleh bagi seorang wanita menolak ajakan suaminya untuk hubungan badan. Maka dia harus wajib memenuhi permintaan suaminya. Jika ada air maka dia mandi, kalau tidak ada air maka tayammum, dan kemudian itu dia sholat. Allahu a'lam bishawab. Ini yang kedua yang mewajibkan mandi, itu hubungan badan walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga itu berhentinya darah haid ataupun nifas. Yang mewajibkan mandi adalah berhentinya, selesainya darah haid ataupun nifas. Berdasarkan hadis Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam
qala li Fatimah bintu Abi Hubeish, idza aqbalatil haidatu fada as-shalah fa idza adbarat faktasili wa shalli. Kata Nabi SAW berdasarkan sabda Nabi SAW kepada Fatimah bintu Abi Hubeish, idza aqbalatil haidah fada'is salat. Tadi salah baca. Fada'is salat. Jika datang waktu haid maka tinggalkan salat. Enggak boleh salat. Wanita haid tidak boleh salat. Kalau dia salat dalam keadaan haid maka bisa berdosa. Idza aqbalatil haidatu fada'is salat. Maka tinggalkan salat. Wa idza adbarat, jika haidnya sudah selesai maka hendaknya dia fagtasili wa sholli, mandi dan salat. Nifas artinya darah setelah melahirkan ya, dan hukumnya sama seperti haid. Ini ijma para ulama. Allahu a'lam. Yang keempat yang bisa mewajibkan mandi adalah idza kanat kafirah atau kafir fa aslamat atau fa aslamat. Jika seorang kafir masuk Islam maka dia wajib mandi, sebagaimana hadis Qais bin Asim anahu aslama fa amarahu Nabi sallallahu alaihi wasallam an yagtasila bima'in wa sidrin. Bahwasanya diriwayatkan dari Qais bin Asim bahwasanya beliau pernah masuk Islam, lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam memerintahkannya untuk mandi dengan air dan daun bidara. Jadi kalau orang masuk Islam maka wajib mandi. Kemudian yang terakhir yang mewajibkan mandi adalah idza matat imra'atun atau idza mata ar-rajulu wajaba tagsiluhu atau tagsiluha. Jika seseorang meninggal dunia maka wajib dimandikan. Wa hadzal wujub muta'alliqun biman hadaraha minal muslimat ala tafsili ya'ti fil janais insyaallah. Dan kewajiban ini dibebankan kepada kaum muslimin. Kalau yang meninggal lelaki, yang mandiin laki-laki atau istrinya. Kalau yang meninggal perempuan maka yang memandikan adalah kaum muslimat dari kalangan wanita atau suami atau suaminya. Hal ini dibahas di dalam bab janais insyaallah taala. Baik, itu saja yang bisa kita bahas. Hal-hal yang mewajibkan mandi ada 5 tadi. Yang pertama adalah keluarnya mani. Yang kedua hubungan badan walaupun tidak keluar mani. Yang ketiga berhentinya adalah haid. Yang keempat orang kafir masuk Islam maka wajib mandi. Yang kelima adalah jika seseorang meninggal dunia maka wajib dimandikan. Wallahu taala a'lam bishawab. Itu saja yang bisa kita sampaikan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa taala saja. Yang salah murni dari saya pribadi. Kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari kesalahan kita dan dari kesalahan yang tidak kita ketahui. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.